Shalom, salam berkat dari kami untuk pendengar sekalian. Saat ini pendengar akan diberkati dengan program Hari Ini Harinya Tuhan bagian yang ke-8. Sebuah program rohani tentang doktrin Alkitab yang menolong kita untuk semakin tertanam dalam kebenaran firman dan bertumbuh dalam kemuliaan. Bersama hambanya, Pendeta Gilbert Lumwendong, STH. Banyak orang merasa doktrin Alkitab sebagai sesuatu yang membingungkan. Tetapi tahukah saudara bahwa doktrin Alkitab intinya adalah memahami Alkitab dengan benar, dengan pemahaman yang sistematis, sehingga kita terus dapat tertanam di dalam kebenaran firman, sehingga kita terus bertumbuh di dalam kemuliaan Allah. Buka hati saudara sekalian untuk menerima berkat-berkat firman-Nya hari ini. Allah kita mulia dan kudus, namun Dia adalah Allah juga yang mau mendengarkan permohonan dari anak-anaknya. Karena Dia yang mulia, Dia yang kudus, Dia tidak pernah terlalu sibuk bagi kita. Dia juga tidak pernah menganggap kita terlalu kecil sehingga Dia tidak punya waktu untuk mendengarkan permohonan-permohonan kita. Luar biasa, Allah yang penuh dengan kemuliaan, Allah yang penuh dengan kekudusan. Dia mau mendengarkan permohonan kita, Dia mau memperhatikan doa-doa kita. Pertanyaannya, sudahkah kita berdoa dengan sungguh-sungguh? Persoalannya, Allahnya saja mau mendengarkan doa kita, tapi seringkali kitanya yang tidak mau berdoa. Makanya Alkitab berkata, kamu tidak mendapat apa-apa karena kamu tidak berdoa. Nah, pertanyaannya, kenapa Dia mendengarkan permohonan kita? Bukankah kita orang berdosa? Dengar, yang pertama karena keberadaannya. Iya kan? Bukan soal bahwa siapa kita, tetapi soal Dia, bahwa Dia Allah yang luar biasa. Dia Allah yang tidak bisa mengabaikan kita. Dia Allah yang tidak bisa menyangkal dirinya sendiri. Dia ada untuk menyelamatkan kita. Keberadaannya dalam kemuliaan dan kekudusan itu yang membawanya untuk senantiasa mendengarkan permohonan kita. Jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Dia mendengar doa kita bukan karena kita. Dia mendengarkan doa kita karena Dia. Jadi jangan pernah merasa, saya nggak bisa berdoa, doa saya nggak sempurna. Dia mendengarkan doa bukan karena hebatnya doa kita, tetapi Dia mendengarkan doa kita karena keberadaannya. Sama seperti seorang bapa, kenapa dia tetap sayang sama anaknya walaupun anaknya telah mengecewakan dia? Loh, karena bapa itu adalah bapa yang baik. Tetapi kalau bapa itu jahat, sekali anaknya mengecewakan, langsung dia berkata, papa tidak pernah kenal kamu. Allah kita adalah Allah yang baik, sehingga dalam kebaikan, kemuliaan dan kekudusannya Dia mendengarkan doa kita. Yang kedua, karena memang kita penting bagi Dia. Kenapa kita penting bagi Dia? Karena kita diciptakan segambar serupa dengan Dia. Karena di dalam kita Allah telah menebus kita, darahnya mengalir, Dia memberikan Roh Kudusnya, dan karena penebusan oleh darahnya, karena kuasa Roh Kudus yang diberikan, kita dijadikannya penting. Bukan kita penting, tapi kita dijadikannya penting. Jadi yang pertama, Allah mendengarkan doa kita karena keberadaannya. Yang kedua, karena kita dijadikannya penting. Dan yang ketiga, karena perjanjiannya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Tuhan sudah mengikat dirinya dengan perjanjian di dalam firman-Nya. Berserulah kepadaku, maka aku akan menyaut kepadamu. Dan Allah tidak pernah bisa membatalkan perjanjiannya. Ketika Dia berjanji, Dia mendengar doa kita. Maka ketika kita berseru di tengah kelemahan dan kekurangan kita, tapi kita berseru dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan, haleluya, selalu akan ada jalan keluar, selalu akan ada kemenangan, selalu ada kepastian mujizat. Haleluya. Selamat datang dalam program kita hari ini, Harinya Tuhan. Sebuah program rohani yang kembali mengingatkan kepada kita betapa pentingnya kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita. Karena selama kita jadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita, langkah-langkah ke depan kita penuh dengan kepastian, kemenangan, berkat, mujizat, dan perkara-perkara besar. Haleluya. Dan dalam program ini kita memang sedang membahas tentang Allah mendengarkan permohonan. Dia bukan Allah yang meninggalkan, menolak, dan tidak mengabaikan. Tapi luar biasa, ketika kita berdoa, Dia Tuhan yang mendengarkannya. Haleluya. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, dalam pembahasan tentang Allah mendengarkan permohonan, kita mau sama-sama belajar dari Hakim-Hakim pasal 13. Hakim-Hakim pasal 13 ayat 8 sampai ayat yang ke-14. Hakim-Hakim pasal 13 ayat 8 sampai 14. Demikian firman Tuhan. Hakim-Hakim 13
13 ayat 8 sampai 14. Dikatakan demikian. Lalu Manoah memohon kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan, berilah kiranya abdi Allah yang kau utus itu datang pula kepada kami dan mengajar kami apa yang harus kami perbuat kepada anak yang akan lahir itu." Maka Allah mendengarkan permohonan Manoah. Perhatikan kalimat ini. Maka Allah mendengarkan permohonan Manoah. Di mana ada doa yang sungguh-sungguh, di situ ada jawaban yang Tuhan sediakan. Sehingga malaikat Allah datang pula kepada perempuan itu ketika ia duduk di padang, ketika Manoah suaminya itu tidak ada bersama-sama dengan dia. Kemudian perempuan itu segera berlari memberitahukan kepada suaminya, katanya kepadanya, "Orang yang datang kepadaku baru-baru ini menampakkan diri pula kepadaku." Lalu bangunlah Manoah dan mengikuti istrinya. Dan setelah sampai kepada orang itu, berkatalah ia kepadanya, "Engkaukah orang yang telah berbicara kepada perempuan ini?" Jawabnya, "Benar." Lalu kata Manoah, "Dan apabila terjadi yang kau katakan itu, bagaimanakah nanti cara hidup anak itu dan tingkah lakunya?" Jawab malaikat Tuhan itu kepada Manoah, "Perempuan itu harus memelihara diri terhadap semua yang kukatakan kepadanya. Janganlah ia makan sesuatu yang berasal dari pohon anggur atau minuman yang memabukkan tidak boleh diminumnya, dan sesuatu yang haram tidak boleh dimakannya. Ia harus berpegang pada segala yang kuperintahkan kepadanya." Nah, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, jelas di sini bahwa Allah mau mendengarkan permohonan kita. Tetapi saya pelajari ada syaratnya. Bagaimana agar permohonan kita didengar dan menjadi kemenangan, bahkan mengerjakan mujizat dalam kehidupan kita. Haleluya. Jadi saudara yang mungkin hari-hari ini sedang ada dalam pergumulan doa, saudara yang sedang memohon sesuatu kepada Tuhan, saudara mengerti bahwa Allah mau mendengarkan permohonan. Ada beberapa syarat agar permohonan kita menjadi kemenangan dan bahkan mengerjakan mujizat. Yang pertama, dalam memohon, dalam berdoa, jangan bersungut-sungut. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, seringkali kita dalam berdoa mulai bersungut-sungut. Kita mulai kecewa karena kita belum lihat hasilnya. Kita mulai kecewa kenapa Tuhan harus mengizinkan ini. Kita mulai kecewa karena kita merasakan betapa perih dan pedihnya hati kita karena berbagai masalah yang terjadi ini. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, tapi tahukah saudara, waktu kita mulai bersungut-sungut, maka mujizat langsung berhenti terjadi. Sebagai hamba Allah, saya mau ingatkan, di mana ada iman, di mana ada semangat, di situ mujizat mulai terjadi. Tetapi di mana ada sungut-sungut, di situ mujizat berhenti untuk terjadi. Karena itu saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita tidak mau bodoh, kita tidak mau bersungut-sungut dalam hidup kita. Kita tahu bahwa Allah kita baik, kita tahu Allah kita tidak pernah mengecewakan kita. Kita tahu Allah selalu menyediakan yang luar biasa buat anak-anaknya. Karena itu mari kita buang sungut-sungut dalam hidup kita. Suami-suami jangan suka bersungut-sungut, istri-istri jangan suka bersungut-sungut, orang-orang muda jangan suka bersungut-sungut. Meskipun sudah pensiun dan usia sudah lanjut, anak-anak sudah tidak lagi begitu memperhatikan, saudara jangan bersungut-sungut. Tetap pandang Tuhan dan tetap yakinkan diri saudara bahwa Tuhan yang ada di dalam kita adalah Tuhan yang akan memberikan kekuatan dan damai sejahtera buat kita. Jadi ingat, jangan bersungut-sungut. Lalu yang kedua, bagaimana syarat permohonan kita agar didengar bahkan menjadi kemenangan dan mengerjakan mujizat? Memohonlah dengan iman. Karena Alkitab berkata, kalau kamu berdoa, berdoalah dengan iman. Artinya apa? Ada banyak orang berdoa hanya dengan perasaan, bukan dengan iman. Yang Tuhan kehendaki adalah doa dengan iman. Artinya apa? Waktu saya berdoa, saya sandarkan doa saya pada firman Tuhan. Bukankah Alkitab ajarkan saya bahwa iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Kristus? Apa itu iman? Iman berarti keyakinan bahwa apa saja yang Tuhan katakan itu ya dan amin. Sehingga saudaraku yang kasih dalam Tuhan, orang yang memohon dengan iman, orang yang berdoa dengan iman adalah orang yang tidak akan pernah khawatir, karena dia tahu ketika Tuhan berfirman, cepat atau lambat, firman itu harus dan pasti akan digenapi. Haleluya. Dan yang ketiga, saya pelajari bagaimana syarat permohonan kita agar didengar bahkan menjadi kemenangan dan mengerjakan mujizat. Yang ketiga, kita harus memiliki tangan yang bersih dan hati yang suci. Tangan yang bersih dan hati yang suci. Apa maksudnya? Alkitab berkata begini, siapa yang boleh naik ke gunung Tuhan? Orang yang bersih tangannya dan suci hatinya. Apa artinya bersih tangannya? Berarti tangannya mengerjakan hal-hal yang baik. Hidupnya penuh dengan belas kasihan, mau menolong orang dan mau memberkati orang dan hidup dalam kejujuran. Kenapa? Karena tangan bicara tentang pekerjaan, bicara tentang kesungguhan, bicara tentang kesiapan untuk memberi. Tapi di sisi yang lain juga dikatakan apa? Bersih tangan dan suci hati.
hatinya, berarti motivasinya lurus, saudara-saudara. Karena orang kalau hatinya bersih, mulutnya pasti bersih. Orang kalau hatinya bersih, langkahnya pasti bersih. Orang kalau hatinya bersih, di tengah tekanan bagaimanapun, tetap keputusan sikap yang keluar dalam hidupnya adalah sikap yang bersih. Haleluya. Dan yang keempat, syarat permohonan kita didengar, bahkan menjadi kemenangan dan mengerjakan mujizat, yaitu yang keempat, jangan mengandalkan diri sendiri. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dunia modern ini menciptakan orang-orang yang selalu mengandalkan kekuatannya sendiri. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Alkitab sudah bilang, terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatan sendiri. Makanya saudara perhatikan, dunia ini makin banyak orang mati usia 47, 48 hanya dengan sakit jantung, kanker, dan lain-lain. Kenapa? Karena itu bukti bahwa ketika seorang mengandalkan kekuatannya sendiri, dia ada di bawah kutuk Tuhan. Tetapi orang-orang yang mengandalkan Tuhan akan diberkati. Dan kalau diberkati berarti ada mujizat. Kalau diberkati berarti ada jalan keluar. Kalau diberkati berarti ada perkara-perkara yang dahsyat. Oh haleluya. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, biarlah hari ini kita imani bahwa Allah mendengarkan permohonan kita. Mari kita jadi orang percaya yang suka berdoa, yang hidup di dalam doa, dan melihat kuasa di balik doa. Haleluya. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, jika seorang yang dilayani lebih jauh, hubungi kami melalui telepon, hubungi kami melalui surat, kunjungi website kami, karena kami ada untuk membawa Bapak Ibu saudara senantiasa lebih dekat pada Tuhan dan mengalami kasih kuasa mujizat yang luar biasa. Haleluya. Secara khusus melalui program ini juga saya mau berdoa buat setiap saudara yang sakit, setiap saudara yang berbeban berat, karena saya percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Dan saudara-saudara yang didoakan secara khusus boleh taruh tangan kanan saudara di dada, dan kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, hamba doa buat yang sakit, hamba doa buat yang berbeban berat, hamba doa untuk setiap mereka yang sedang menghadapi masa-masa yang sukar, karena hamba percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan jamah yang sakit, Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang jatuh Tuhan angkat, sehingga hari-hari yang penuh kemenangan boleh berlaku dalam kehidupan kami semua. Bahkan hamba juga doa sehingga mereka yang mungkin hari ini taruh tangan kanan yang di dada karena menghadapi kenyataan bahwa memohon kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, tapi sulit mendapat jawabannya. Biarlah hari ini kami tidak lagi bersungut-sungut, kami berdoa dengan iman, bahkan kami bersih tangannya, suci hatinya, dan tidak mengandalkan kekuatan kami sendiri. Kami cuma andalkan Tuhan dan melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan. Haleluya. Amin. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita sudah berdoa. Ingat, Allah tidak pernah lalai menepati janjinya. Ini saatnya buat kita untuk bangkit bersemangat, bersuka cita dalam menghadapi segala perkara. Karena kita tahu Yesus hidup, Yesus berkuasa, dan selalu menyediakan yang terbaik bagi kita. Doa saya menyertai saudara. Sampai berjumpa pada program berikut, dan jangan lupa jadikan hari ini harinya Tuhan. Haleluya.